我监视的地点。为什么敢于深交？我天命踏碎。有关修为的划分题，以神识为。宛若宣告新的神。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Pada malam ini, Renegade Immortal mendapati kesempatan untuk tayang pada malam hari guys. Kemungkinan besarnya untuk 1 bulan ke depan, Renegade Immortal akan tayang pada malam hari, tepatnya malam Senin. Jadi sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya guys. Wang Lin yang bertemu dengan Domu awalnya sangatlah ketar-ketir. Tetapi setelah diberitahu tujuannya untuk mengalahkan ataupun menyegel kembali Tao Zhen, dia pun setuju. Walaupun sebenarnya dia masih mempunyai rencana di balik semua ini karena dia ingin melarikan diri ya. Sebab dia tahu betul mengalahkan Tao Zhen itu sangatlah mustahil. Dan jaminannya mereka pun memberikan semua senjata kepada Wang Lin. Setelah semua itu juga, Wang Lin berhasil membuka beberapa segel milik dari Tao Zhen. Belum sepenuhnya terbuka ya guys. Namun dengan semua itu juga, Tao Zhen berhasil keluar dari Laut Darah yang membuat dia memasuki Laut Mati, ingin mendapatkan warisan kuno milik dari Dewa Tusi. Dia pun membuat gelombang yang begitu besar untuk memasuki Laut Mati, dan dia pun menyuruh semua pasukannya memasuki Laut Mati, di mana sudah pasti untuk mendapatkan warisan tersebut ya. Tetapi Wang Lin masih berada di atas dan memantau mereka semua. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu, mereka yang mengikuti Tao Zhen dari belakang akhirnya sampai di salah satu gerbang tentang warisan Dewa Kuno Tusi ya. Wang Lin yang melihat sebuah gerbang besar menanyakan kepada diri sendiri apakah itu juga termasuk dari warisan ingatan Dewa Kuno Tusi. Sedangkan untuk Tao Zhen, penantian dia beribu-ribu tahun akhirnya telah tiba. Bagi semua kultivator, warisan ingatan dari Dewa Tusi ini benar-benar sangatlah luar biasa. Namun, sebelum Tao Zhen benar-benar mendapatkan warisan tersebut, dirinya haruslah menghadapi beberapa sang naga yang telah menjaga gerbang tersebut. Sang naga sebagai binatang suci kuno dan juga dia adalah penjaga di sini mengatakan tidak ada siapapun yang diizinkan untuk masuk mengambil warisan Dewa Kuno Tusi. Tetapi Tao Zhen berkata kalau tuan mereka ini sudahlah meninggal dunia. Jadi Tao Zhen menyarankan untuk tinggalkan tuan mereka. Tetapi sang naga berkata semua perintah dari tuannya haruslah dilaksanakan, atau lebih tepatnya mereka ini setia. Dan juga jangan pernah mencoba untuk menghasut dirinya, karena Tao Zhen ini hanyalah segumpalan pikiran jahat yang akan mengambil warisan tersebut. Tao Zhen pun langsung membalasnya kalau untuk saat ini bukanlah giliran dari binatang suci yang mencoba untuk mengancam dirinya, karena mereka tidaklah pantas untuk menghadapinya. Lalu Tao Zhen langsung mengarahkan tombaknya dan menyuruh semua pasukan yang berada di belakangnya untuk menghabisi sang naga suci kuno satu ini. Sehingga pertarungan pun langsunglah terjadi. Namun siapa sangka kalau ini adalah bagian rencana dari Domu. Semua pasukan dari Tao Zhen yang maju langsunglah hancur lebur dengan begitu mudahnya ya. Lalu Domu pun mengeluarkan sebuah formasi yang langsung mengikat dirinya. Begitu juga dengan sang naga yang mencoba untuk menerjang ke arahnya. Setelah 9 teman dari Domu telah berhasil melakukan formasi dan mengikat Domu, sosok naga tersebut langsunglah mengeluarkan sebuah kepala yang bernama Li Peng. Yang dimana Li Peng ini adalah salah satu orang yang telah berhasil keluar dari tanah dewa para kuno ya. Dia menanyakan kepada Tao Zhen apakah dia ini masih mengingat dengan kejadian sebelumnya. Tao Zhen hanya membalasnya, sepertinya satu-satunya alasan mengapa dia tidak menangkap Li Peng saat itu ya. Ternyata alasannya karena Li Peng telah berhasil meracuni binatang suci satu ini. Lalu Domu pun meminta kepada Tao Zhen untuk tidak banyak bicara, karena kematian dia sudah sangatlah dekat. Dan jangan berpura-pura acuh tak acuh. Untuk Tao Zhen sendiri, dia benar-benar begitu tenang dan juga sangatlah santai. Yang ternyata
Tosen sudah mengetahui 原来你们是一伙的，看来这一次 10 orang yang sedang mencoba untuk memberontaknya telah menunggunya selama bertahun-tahun hanya untuk menghabisi nyawanya. Lalu Tosen pun langsung menatap kepada Wang Lin dan menganggap kalau Wang Lin juga termasuk bagian grup dari Domu ya. Namun yang sebenarnya, Wang Lin sama sekali tidak ingin berurusan dengan semua masalah ini. Karena Wang Lin sudah tahu betul, percuma saja mereka bersepuluh bekerja sama hanya untuk menyegel Tosen kembali. Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Benar saja ucapan dari Wang Lin, sekali hentakan saja, semua segel formasi milik dari mereka bersepuluh langsunglah hancur. Tosen pun langsung berkata kepada mereka kalau dia ini adalah sumber kejahatan. Jadi tidak ada yang pernah bisa untuk menandingi dirinya. Dan jangan pernah berpikir kalau mereka bisalah mengalahkan dirinya. Dan dia juga memberitahu kepada 10 orang ini untuk tidak pernah menyesal atas keputusan mereka yang mencoba untuk memberontak. Karena mereka tidak akan pernah mendapatkan yang namanya warisan Dewa Kuno Tusi. Disebabkan dia sendiri saja tidak tahu di mana letak warisan kuno yang sebenarnya. Yang ternyata guys, di depan mereka ini hanyalah sebuah gerbang, tetapi masih belum dipastikan apakah itu warisan kuno yang sesungguhnya. Dan hanya satu orang sajalah yang mengetahui letak kebenaran tersebut, yaitu Wang Lin sendiri. Mendengar itu, Wang Lin pun langsung menggunakan akal ilahinya dan melihat ke arah gerbang tersebut. Dan benar saja, akal ilahinya tidak bisa mendeteksi fluktuasi tentang warisan ingatan dari Dewa Tusi. Karena penasaran juga, Wang Lin terus menggunakan akal ilahinya karena dia masih bisa merasakan ada sesuatu mekanisme tentang warisan kuno satu ini. Lalu akal ilahinya pun langsung tertuju dengan salah satu tubuh sang naga suci, yang dimana itu adalah bagian dari kunci untuk mendapatkan warisan tersebut ya. Sedangkan untuk Domu, dia tidak begitu mementingkan dengan warisan satu ini. Karena yang terpenting, yaitu menghabisi nyawa dari Dewa Tosen sendiri ya. Lalu, dia pun langsung meminta kepada Wang Lin untuk bersiap-siap. Karena sebentar lagi adalah giliran dia untuk menyerang. Harapan dari Domu, kalau Wang Lin bisa memberikan pukulan yang begitu fatal dengan kekuatan menelan jiwanya ya. Ditambah, Wang Lin adalah kunci dari keberhasilan ataupun kegagalan dari rencana ini. Semuanya tergantung kepada dirinya guys. Tetapi siapa sangka, Wang Lin pun langsung menerjang ke arah Dewa Tosen, yang membuat Domu langsung terkejut sembari berkata kalau ini bukanlah waktunya. Namun yang ternyata kalau Wang Lin bukanlah mengarah ke Dewa Tosen, melainkan ke salah satu kristal yang berada di dalam tubuhnya sang naga suci ya. Dan Domu pun menanyakan maksud dari Wang Lin. Di sini Wang Lin menjelaskan kalau dari awal sampai akhir dia ini hanya ingin keluar dari sini, bukan membantu mereka semua untuk mengalahkan Dewa Tosen. Jadi perselisihan ini dia tidak akan ikut campur dan dia pun langsung memasuki sebuah portal kembali guys. Sehingga hal tersebut juga membuat Domu langsunglah begitu kesal dan dia meminta kepada Wang Lin untuk menyerahkan senjata ajaibnya. Sayangnya, senjata ajaib dari ke-10 orang tersebut, akal ilahi dari senjata mereka benar-benar telah dihilangkan oleh Wang Lin. Jadi, mereka tidak bisa menggunakan senjata ajaibnya. Hal tersebut juga membuat Dewa Tosen langsunglah menertawakan mereka semua. Karena bisa-bisanya mereka dibodohi oleh salah satu bocah yang baru pertama kali masuk ke tanah Dewa para kuno. Lalu Dewa Tosen pun berkata kalau dia sudahlah bosan dengan pertunjukan ini. Maka saat ini adalah giliran dia untuk menunjukkan kemampuannya. Sekali gerakan saja membuat semua orang di sana langsunglah terpental. Ditambah formasinya benar-benar hancur. Dan satu persatu dari kelompoknya Domu langsunglah dihabisi. Sedangkan untuk Wang Lin sendiri yang masih bersembunyi dan melihat kejadian tersebut sudah benar-benar menganggap kalau Dewa Tosen ini sama sekali tidak bisa dilawan. Dia berandai-andai jika saja tadi dia mengikuti kemauan dari Domu, mungkin saja dia telah meninggal dunia. Namun Wang Lin juga haruslah keluar dari portal tersebut. Jadi anggapannya mau tidak mau juga Wang Lin harus bisa menghadapi Dewa Tosen.
Walaupun tidak harus bertarung mati-matian ya, pada intinya dia harus bisa masuk ke dalam salah satu yang berada di kulit sang naga kuno ya. Maka dari itu dia akan bisa keluar dari tanah dewa para kuno. Sehingga Wang Lin pun langsung membuat beberapa bayangan yang langsung mengecoh perhatian dari Tao Shen. Hal tersebut juga membuat Wang Lin mendapati kesempatan untuk mengeluarkan jiwa aslinya. Lalu dia pun langsunglah menggunakan beberapa bayangan yang begitu banyak. Dewa Tao Shen tidak begitu menyangka yang ternyata kalau Wang Lin telah mendapatkan warisan dewa kuno Tusi. Dia pun menanyakan bagaimana bisa dia mendapatkan warisan tersebut. Sehingga ribuan bayangan dari Wang Lin langsunglah menerjang ke arah kristal yang berada di sang naga kuno suci ya. Dan dia pun berhasil memasukinya, yang meninggalkan Dewa Tao Shen di tanah dewa para kuno. Ya pada intinya Tao Shen sama sekali tidak bisa keluar. Jadi bagi yang belum mengerti posisi dari Wang Lin saat ini, dia telah meninggalkan tubuh dari Ma Liang. Dan kini dia hanyalah berbentuk sebuah jiwa. Yang terpenting untuk saat ini, Wang Lin telah berhasil memasuki warisan dewa kuno Tusi yang sebenarnya. Lalu ada sebuah kristal yang begitu banyak, langsung mengeluarkan semua energi spiritual dan menyalurkannya kepada Wang Lin. Hal tersebut juga membuat Wang Lin mendapati beberapa ingatan dari dewa Tusi. Yang menceritakan pada spoiler sebelumnya kalau dia telah melihat Dewa Tusi menghancurkan beberapa planet dalam jumlah yang begitu banyak. Dari planet yang dihancurkan, itu akan menjadi sebuah harta spiritual. Dan kita pun melihat hanya beberapa planet saja telah berhasil membuat sebuah tungku yang begitu besar. Namun sayangnya, tungku yang terlihat begitu luar biasa dibuang oleh Dewa Tusi secara cuma-cuma, membuat Wang Lin langsunglah geleng-geleng kepala ya. Padahal dia telah menghancurkan beberapa planet hanya untuk membuat satu tungku saja. Lalu dia pun melihat ingatan dari Dewa Tusi yang terus-terusan menghancurkan planet dan menggabungkan harta spiritual, dan juga dia menyimpulkan kalau langkah ini ataupun teknik ini hanya untuk menyempurnakan ramuan dan juga menyempurnakan Qi. Emang agak lain ya cara berkultivasinya guys. Lalu Dewa Tusi pun berkata kalau latihan fisik Gu Shen hanya memiliki dua bagian, yaitu batu dewa dan tubuh. Setiap dewa kuno akan menggunakan sebagian besar kekuatan spiritual yang diperoleh oleh mereka hanya untuk meningkatkan kekuatan tubuh mereka guys. Namun, jika kekuatan spiritual yang dibawa oleh tubuh dan mencapai batasannya itu sendiri, membuat tubuh itu secara otomatis akan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Jika dia mengulang itu terus-menerus, maka budidaya kultivasi dia akan menjadi lebih kuat dan terus-terusan akan menjadi lebih besar. Contohnya ya seperti Dewa Tusi ya, tubuhnya sangatlah besar guys. Dewa Tusi juga memberitahu kepada Wang Lin kalau warisan yang telah dia dapatkan sebelumnya itu berisi kenangan hidup darinya, yang ternyata kalau Dewa Tusi telah melalui 8 tahapan dari memperkuat tubuhnya, maka dia bisa menjadi besar seperti ini. Lalu untuk Wang Lin ternyata dia sudah menggunakan satu batu suci dan dia telah berhasil. Maka dari itu, jiwa dari Wang Lin terlihat begitu besar juga guys. Lalu tugas terakhir dari Wang Lin, Dewa Tusi memintanya untuk mengambil semua warisan terakhir milik darinya. Dan dia berharap kalau Wang Lin lah yang akan meneruskan sisa perjalanan dia, atau lebih tepatnya akan menjadi dewa kuno seperti dirinya ataupun melampaui dirinya. Semua itu tergantung kepada Wang Lin ya. Dan saatnya musik ya. Kalau Wang Lin yang telah mendapati semua ingatan dari Dewa Tusi, akhirnya dia mendapati tubuh lamanya lagi guys. Sebuah kepompong yang begitu besar pun langsunglah memperlihatkan tubuh dari Wang Lin, dan dia pun bangkit kembali. Dan sekarang kita bisa bilang kalau Wang Lin memiliki status sebagai dewa guys. Karena ya dia telah berhasil melewati satu batu suci.
Untuk Wang Lin sendiri, dia tidak pernah berpikir dan tidak pernah menyangka kalau suatu hari dirinya akan mendapatkan tubuh lamanya lagi ya. Dan dia juga telah mendapatkan sebuah tanda dewa kuno yang berada di dahinya guys. Dan juga Dewa Tusi memberitahunya kalau semua ingatan tentang bela diri, tentang kultivasi, dan juga beberapa warisan yang masih belum diambil oleh Wang Lin telah disimpan di dalam ingatannya. Tanpa basa-basi, Wang Lin pun langsunglah mengambil 3 warisan yang tersisa. Setelah semua itu juga, Wang Lin pun kembali ke tubuhnya Ma Liang. Dia pun langsung bernostalgia dengan tubuhnya Ma Liang. Dia benar-benar sangatlah terbantu, yang dimana sekarang tubuhnya Ma Liang telah menjadi sebuah tengkorak. Sebagai tanda terima kasih, dia pun langsung menyerap seluruh tubuhnya Ma Liang ke dalam tubuhnya guys. Karena ya tubuh Ma Liang masih memiliki beberapa kekuatan spiritual. Ditambah juga masih ada Su Ligou yang berada di sana. Tidak mungkin kan Su Ligou ditinggalkan begitu saja. Tanpa basa-basi, Wang Lin pun langsunglah keluar dari tanah Dewa Bara kuno. Dan kita pun diperlihatkan dengan kekesalan dari Dewa Tosen yang dimana dia gagal mendapatkan warisan ingatan dari Dewa Tusi dan dia sama sekali tidak bisa keluar. Tetapi Li Feng memberitahunya warisan tersebut akan muncul selama 1000 tahun. Ya, 1000 tahun itu lama guys. Mendengar itu, Dewa Tosen pun langsung tertawa dengan kekecewaannya. Karena lagi dan lagi dia harus menunggu 1000 tahun untuk keluar dari sini. Dan dia memastikan jika dia berhasil 1000 tahun untuk keluar, dia akan mencari keberadaan dari Wang Lin dan pastinya akan menghabisi nyawanya. Sebagai pelampiasan dari semua ini, sang naga suci kuno ataupun si Ling Fei benar-benar disiksa selama 1000 tahun ke depan guys. Ya, pada intinya dia tidak akan dihabisi. Dan bersambung untuk minggu depan dilanjutkan lagi ya guys. Untuk episode ini benar-benar epik dan kebangkitan dari Wang Lin yang telah mendapati tubuh lamanya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada tubuhnya Ma Liang. Tanpa tubuhnya Ma Liang, Wang Lin tidak bisa akan menjadi seperti ini ya. Karena tubuh Ma Liang ini termasuk tubuh yang memiliki energi spiritual yang begitu banyak. Atau lebih tepatnya, dia memiliki bakat yang begitu luar biasa. Jadi Wang Lin tidak perlu capek-capek untuk mengulang dari awal ya. Jadi spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti dong petualangan baru dari Wang Lin. Dan juga sebentar lagi kita akan bertemu dengan Li Muwan guys. Ya sekitar 3-4 episode lah ya, tetapi sebentar lagi sih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 过坚实的地点。为什么敢于神将？可天命他最强。有关修为的划分题，以神识为。宛若宣告新的。